Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari seorang hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, apakah di Makkah ada kuburan syuhada? Kalau ada di mana? Dari Azhar, Kampung Keramat. Azhar di Kampung Keramat. Di Makkah memang tidak ada kuburan syuhada zaman Rasulullah, tidak ada. Tapi kuburan syuhada di zaman terakhir itu ada. Artinya orang yang syahid itu kan syuhada. Syuhada itu jamak dari syahid ya. Mungkin syahid dalam perang setelah Rasulullah di zaman khalifah, lalu dikebumikan di Ma'ala, itu ada. Tetapi semua syuhada yang syahid di Uhud dikebumikan di Uhud. Semua syuhada yang syahid di Badar dikebumikan di Badar. Semua syuhada yang syahid di dalam perang-perang lain dikebumikan di tempat itu. Ada juga kuburan-kuburan syuhada di Baqi'. Jadi yang sangat terkenal kuburan syuhada itu di Uhud. Di Uhud 5 km dari Madinah. Tapi di Makkah bukan tidak ada. Ada sejumlah sahabat juga meninggal di Makkah. Tapi para sahabat setelah wafat Rasulullah, banyak yang hijrah ke Damaskus. Di Damaskus banyak kuburan syuhada, di Suriah itu. Ada yang di Baghdad. Kalau di Makkah memang kurang, tapi bukan tidak ada. Jadi ketika terjadi perang Harrah antara Abdullah bin Zubair dengan itu namanya perang saudara sesama Islam, banyak sekali sahabat Rasulullah yang syahid, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Mereka dikebumikan di Ma'ala. Termasuk juga mereka itu adalah syuhada, tetapi kurang terkenal karena Rasulullah tidak tinggal di Mekah ya. Ketika tinggal di Mekah belum terjadi perang. Semua perang yang terjadi, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar, perang ini, perang itu kan semuanya bukan di Mekah. Rasulullah waktu itu di Madinah. Jadi demikian Azhar di Kampung Keramat. Mudah-mudahan Azhar bisa bertanya kembali. Baik, ini menarik sekali ya. Sudah habis dulu SMS-nya, kami tunggu lagi, silakan. Dari WA kita buka kembali, tadi saya buka dari WA, ini sudah ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Tengku, Ka'bah itu diturunkan oleh Allah dari langit di zaman Nabi Adam, kemudian dinaikkan ke langit lagi sehingga Ka'bah tidak ada lagi, baru ada lagi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, itu menarik sekali cerita-cerita, sejarah-sejarah. Kadang-kadang sejarah itu ada bias, ada hal-hal yang tidak bisa kita buktikan, apalagi tempat-tempat yang religius ya, macam-macam tambahan diceritakan orang, kadang-kadang sudah termasuk ke dalam dongeng, gitu kan. Jadi wallahu alam, kita lihat saja di Quran tidak ada cerita itu ya. Di hadis juga tidak ada. Jadi di sejarah saja seperti itu. Jadi Allah yang tahu. Yang ada dalam hadis, Mekah itu memang dibangun di zaman Nabi Adam yang pertama kali, ya. Tetapi direhab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Mekah dibangun oleh Nabi Adam itu, Mekah berasal dari langit, kemudian dinaikkan lagi ke langit menjadi Baitul Ma'mur. Itu tidak bisa tidak ada dalil yang kuat ya. Tidak benar itu. Nabi Ibrahim membangun kembali itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bekerja sama dengan anaknya Ismail.
Tapi Ka'bah sebagai bangunan yang dibuat oleh tangan manusia tentu baharu dia. Kadang-kadang rusak, diterpa banjir, perang. Jadi sultan-sultan, raja-raja atau khalifah-khalifah membangun kembali, membangun, ya. Itu dibangun terus, ditinggikan. Sekarang tingginya sampai berapa? Sampai 12 meter. Dan luasnya sampai 8 kali 8. Itu terserah manusia. Dan kita banyak salah kalau kita tidak tahu apa yang aslinya. Dulu kita pikir Ka'bah itu batu hitam semuanya. Padahal yang hitam itu kiswahnya, bukan badan Ka'bahnya. Badan Ka'bahnya itu batu yang tidak hitam, coklat seperti debu, seperti tanah lah. Tapi ketika dipakai kiswah dari kain beledru hitam, dengan kilauannya yang luar biasa, maka Ka'bah itu sangat indah. Apalagi ditambah dengan kaligrafi dengan warna kuning keemasan, semakin indah, luar biasa. Pintu Ka'bah juga penuh kaligrafi, ya, kuning emas. Itu sangat terus indah. Itu semua manusia yang membuat. Jadi Ka'bah itu baharu, bukan kadim. Dan semakin diperindah. Kadang-kadang bagaimana suatu saat nanti, ya, suatu saat nanti mungkin akan dirubah lebih besar lagi, karena hatim tadi bagian dari Ka'bah. Baik pemirsa JDP, silakan saja bertanya, ya, kita akan menjawab semuanya. Nah, saya kembali ke WA. Siapa tahu sudah ada. Ya, sudah ada yang bertanya di WA, ya, saya baca. Assalamualaikum pesan. Assalamualaikum. Ini dari hamba Allah, tidak nulis nama, tulis aja nama supaya jadi syiar. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah meminum air zam-zam itu bisa sembuh apa yang kita niatkan, atau kita minta apa yang kita niatkan? Misalnya orang ingin hamil, dengan minum air zam-zam itu dengan niat hamil, insya Allah akan hamil. Orang sakit ingin sembuh, minum air zam-zam. Bagaimana sebenarnya Ustaz itu? Baik, terima kasih hamba Allah tidak menyebut namanya di sini. Kita jawab. Air zam-zam memang air yang luar biasa, bukan air biasa, itu air mukjizat, ya. Di tempat yang tidak punya mata air, yang tidak punya sungai, ya, tetapi ada sumur yang tidak pernah kering, ya. Itulah air mukjizat, air zam-zam, yang digali oleh siapa yang menggali air zam-zam? Apakah Nabi Ismail dengan menghentakkan kakinya kena tanah? Itu juga hadis sahih. Juga ada hadis sahih, sumur zam-zam itu dipukul tanah dekat kaki Ismail oleh malaikat Jibril, lalu mencuat air. Jadi dua-dua itu benar, walaupun berbeda sedikit, ya, benar. Dan air itu telah disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air zam-zam itu air dari surga, kata Rasulullah, ya. Air yang tidak perlu dimasak, langsung diminum, tidak akan sakit perut, tidak akan. Dan apa yang kita niatkan, kalau kita minum air zam-zam, kita niat sembuh, kita akan sembuh dari sakit, demam misalnya. Kalau kita haus, niat minum air zam-zam supaya tidak haus lagi, itu biasa kan? Air biasa saja bisa hilang haus. Tetapi air zam-zam sebagai air mukjizat, orang lapar, tidak makan nasi, niat supaya hilang lapar, minum air zam-zam, tidak lapar lagi. Ini mukjizat. Kemudian banyak orang-orang yang penyakit supak dan sebagainya, niat minum air zam-zam supaya sembuh dia. Ada ibu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari sejak kecil buta, ahli hadis.
Mamanya berdoa kepada Allah, menyuruh Imam Bukhari, anak kecil itu minum air Zam-Zam. Allah mengabulkan doa ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bisa melihat kembali. Ada juga orang tidak punya anak, minum air Zam-Zam, mereka berdoa supaya hamil, Allah penuhi. Luar biasa. Jadi terima kasih ibu yang sudah membaca SMS tadi. Ini dari kakek bunga, ya. Kakek bunga, kakek bungong, ya ayah nek bungong, kakek bunga di Lumbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ya. Apa hukumnya kita di Mekah itu berkelakar, ketawa terbahak-bahak, dan kadang-kadang hidup di Mekah itu hanya menghina-hina orang, memburuk-burukkan orang Mekah, menuduh orang Mekah itu Wahabi. Apa hukumnya? Wassalam kakek bunga. Iya, baik kakek bunga. Kita walaupun di Mekah, di mana saja, bukan hanya di Mekah, nggak boleh memburuk-burukkan orang, nggak boleh ghibah, nggak boleh mengkafirkan orang, nggak boleh rafas, apa cerita porno nggak boleh busuk, memburuk-burukkan kalimat-kalimat yang jahat, yang jahil, temuna, itu tidak boleh. Qaulan sadida, katakanlah yang baik-baik saja. Qaulan ma'rufa. Jadi bahasa-bahasa kita bahasa yang lemah lembut. Qaulan layyina, lemah lembut. Jadi biar lagi di bini gli, biar lagi di bini laut, temuna di Mekah. Nyaureng hana ilmu, hai so no. Kakek bunga, ya. Jadi tidak boleh. Misalnya yang paling gawat lagi, kita tidak punya ilmu, kita menganggap orang-orang di Mekah itu orang Wahabi, lalu kita nggak mau salat di Masjidil Haram, nggak mau salat di Masjid Nabawi. Jadi salat lalungki tameh masjid hanai ke imam. Itu kan aneh, ya. Aneh orang-orang seperti itu. Jadi Allah telah memuliakan masjid itu. Allah tidak akan memberikan masjid itu kepada orang sesat. Imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang luas ilmunya, al-hafid, orang yang bisa menghafal Al-Quran, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, alumni Universitas Ummul Qura, alumni Universitas Madinah. Kita apa bisa kita? Kadang-kadang kita bertaklid saja. Bahasa Arab pun tidak bisa. Lalu kita tidak mau ikut imam-imam itu. Saya punya guru-guru saya. Misalnya Profesor Dr. Abuya Mudawali, itu guru saya. Beliau ikut Imam Masjidil Haram. Saya punya guru Tunku Nasir Wali, adik Abuya. Saya punya guru Abu Jamaluddin Wali, itu adik Abuya. Mereka ikut Imam Masjidil Haram, ikut Imam Masjid Nabawi di Madinah, ikut. Jadi kalau ada cerita-cerita orang tidak mau ikut karena mereka itu Wahabi, itu sangat kita sayangkan. Saya punya guru Profesor Muslim Ibrahim, punya guru Profesor Azman Ismail, punya guru Profesor Dr. Ahmad Daudi almarhum. Semua mereka ikut. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak ikut,
salat sendiri itu rugi sekali, ya. Jadi kita himbau kepada jemaah haji Aceh semuanya, kita ini mazhab Syafi'i. Imam-imam kita di Mekah Madinah itu mazhab Hambali, ya. Ikut Allah akan menerima ibadah kita dan Allah akan melipat gandakan pahala kita salat di masjid Rasul sampai 1000 kali lipat, dan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau kita tidak ikut, salat sendiri tidak ada pahala. Keputai haji undang tai haji rugo mentang yang hendak sembahyang jamaah. Jadi kita tidak boleh begitu. Toleransi, tasamuh sama-sama mazhab. Perbedaan mazhab. Karena haji itu bukan hanya untuk orang Ahlussunnah wal Jamaah. Haji untuk semua umat Islam. Maka pemerintah Arab Saudi tidak pernah berani melarang orang-orang Syiah naik haji. Karena orang Syiah juga beragama Islam. Orang Iran, orang Irak itu Syiah. Orang Libanon itu Syiah. Tapi pemerintah Arab Saudi tidak berani melarang. Jadi semua jamaah haji satu imam. Imam yang dipercaya oleh pemerintah. Jadi tidak boleh tidak salat jamaah. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu sudah meninggalkan kita. Insyaallah bertemu besok dengan tema yang lain, ya. Insyaallah besok tempat ziarah di Madinah, ya. Hari ini sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.